Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 31 Januari 2025. Beberapa emiten perbankan menguat. Rebound dengan penguatan yang cukup solid. Apakah ini saatnya untuk para investor yang biasa trading jangka menengah panjang untuk all in di emiten-emiten perbankan? Mari kita bahas lebih lanjut. Mulai dari IHSG. IHSG pada perdagangan hari ini Friday 31 Januari 2025 menguat 0,50%. Di awal-awal sesi penguatannya cukup tinggi, namun di akhir sesi gap down, ada rebalancing sehingga turun. Value transaksi pada perdagangan hari ini 9 triliun. Foreign buy 3,7 triliun, foreign sell 3,5 triliun, tercatat net foreign buy 0,2 triliun. Mari kita lihat net foreign buy ada di emiten BBRI 270 miliar dan menguat 2,3%. Kemudian BBCA akhirnya asing kembali masuk 162 miliar menguat 3,28%. BBNI 43 miliar asing masuk menguat juga. Goto 33 miliar menguat. BRIS 27 miliar. AMRT 23 miliar menguat cukup tinggi. AMRT. INDF 19 miliar. TLKM 19 miliar. WNTR 18 miliar. Excel 17 miliar. Film 17 miliar. DSSA 13 miliar. Cuan, SMGR, dan seterusnya. Kemudian net foreign sale pada perdagangan hari ini ada BMRI 112 miliar asing distribusi. Kemudian AMMN 37 miliar dan terus terkoreksi melanjutkan downtrendnya. Lalu TPIA asing distribusi 32 miliar menguat tipis padahal sempat menguat 8%-an. MTEL 28 miliar asing distribusi, ADI 28 miliar melemah, Pegas 23 miliar, ASI 22 miliar, Raja didistribusi 20 miliar namun menguat, MDKA 19 miliar, ISAT 16 miliar, Antam 15 miliar, PTRU 14 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat IHSG kita pada perdagangan hari ini. Tertahan MA50 secara teknikalnya, kemudian terkoreksi. Volume transaksi sampai akhir sesi pada perdagangan hari ini cukup kecil ya. Belum begitu ramai transaksi pada perdagangan hari ini di IHSG kita. Namun tercatat asing akumulasi 267 miliar. Setelah 2 hari terakhir distribusi 20 Januari distribusi 843 miliar asing. Lalu 30 Januari 790 miliar. Hari ini sudah mulai net foreign buy kembali. Semoga segera ada foreign buy berikutnya dengan jumlah yang masif sehingga IHSG kita bisa kembali rebound termasuk emiten-emiten perbankan. Mari kita bahas emiten-emiten perbankan mulai dari BBCA. BBCA pada perdagangan hari ini open gap up setelah kemarin open gap down, menguat, belum mampu melanjutkan penguatan kemudian koreksi. Hari ini langsung open gap up. Last price-nya di 9.150. Pada perdagangan hari ini dibuka di 9.250, kemudian menguat 3,28% dengan volume yang cukup kecil. Belum ada tanda-tanda buy yang cukup masif di BBCA, sehingga masih ada potensi koreksi lagi jika belum mampu menembus 9.500. RSI stokastik sudah menunjukkan oversold. Tinggal menunggu waktu saja, ini nanti mengarah ke atas kemudian golden cross. Akumulasi asing masih belum begitu masif, akan cenderung sideways dengan support terdekat di 9150. Jika koreksi ke 9000 justru menjadi semakin murah untuk BBCA. Namun harus breakout resisten di 9500-an. Untuk BBCA bisa kembali reversal dari downtrend minornya.
Bandarmologi pada perdagangan hari ini tampak ada akumulasi besar oleh AK. AK akumulasi cukup besar ini dari banyak broker. Akumulasi 247.000 lot. YU hanya 60.000 lot, TP 57.000 lot. Yang distribusi ZP, CC, KZ, BK. Silahkan spekulasi bahan weakness kembali di dekat-dekat 9.200 dan 9.150 bagi yang investing, bagi yang trading jangka menengah panjang di BBCA. Selanjutnya BMRI, Bank Mandiri. Pada perdagangan hari ini dibuka di harga 6175, sempat menguat sampai ke 6225, namun closingnya di bawah turun ke 6025. Secara bandarmologi ada distribusi oleh ZP, BB, KZ, BK yang masuk AK, MG, YPNI. Jika kita lihat pergerakan dari BMRI sudah naik beberapa hari terakhir. Jika ada koreksi ke 5.800-an wajar. Dan jika kita melihat polanya tampak memang akan terkoreksi. Ini mencoba menguat, belum mampu menembus 6.300, koreksi, koreksi, koreksi. Potensi koreksi ke 5.800, DMA 20-nya sangat besar. Jika bisa ke sini, ada potensi juga kembali ke 5.600-an. Jika kembali ke 5.600, maka sangat terdiskon. Bedanya kalau BMRI ini justru RSI stokastiknya baru saja dead close, pertanda masih akan melemah terlebih dahulu untuk BMRI sebab sudah ada penguatan yang cukup lama BMRI ini dari beberapa hari yang lalu. Dari Mas Januari menguat, ini koreksi-koreksi wajar. Bisa beli jika ada koreksi, itu tandanya diskon, bisa buy on weakness di BMRI sekitar 5.800-an. Kemudian BBNI, Bank Negara Indonesia. Pada perdagangan hari ini menguat 2,80%, sempat menguat sampai ke 4.707, sempat menguat sampai ke 4880, namun closingnya di 4770. Secara bandarmologi memang ada akumulasi oleh PD, AK, BK yang keluar CC, KZ, BB. Net foreign buy 43,7 miliar, hampir sama dengan net foreign buy pada perdagangan 30 Januari. Setelah terkoreksi 2 hari, tanggal 23-24, 2 hari kemudian menguat, namun masih belum mampu breakout 4.800, sehingga masih ada potensi koreksi kembali ke 4.600, ada potensi koreksi kembali ke 4.500. Koreksi-koreksi wajar, kesempatan untuk buy on weakness, kesempatan untuk beli BBNI di harga murahnya. Mengingat kondisi saat ini juga sudah tampak potensi reversal bagi emiten-emiten perbankan. Jika sudah terlanjur menguat, maka penguatannya akan cukup konsisten. Seperti beberapa waktu yang lalu di sini sempat menguat, lalu konsolidasi di atas, lanjut menguat. Konsolidasi di atas, lanjut menguat. Terus-menerus seperti itu. Maka EMA 20 akan menjadi support kuatnya saat ini yang telah di breakout. EMA 20 akan menjadi support kuat. Potensi ke EMA 20 kemungkinan akan tertahan konsolidasi di sekitar sini lalu menguat. Jika melihat track recordnya emiten perbankan seperti itu, EMA 20 akan menjadi support kuatnya. Kemudian BBRI, Bank Rakyat Indonesia pada perdagangan hari ini menguat 2,43%. Secara teknikal jelas sudah tampak tanda-tanda pembalikan arah reversal dari downtrendnya setelah berhasil breakout EMA 20 dan breakout downtrend lainnya. EMA 20 saat ini menjadi support. Pada perdagangan 30 Januari koreksi ke EMA 20 sampai ke 4090, dilanjutkan 31 Januarinya langsung menguat, sehingga jika ada koreksi lagi ke 4100, kesempatan beli di harga diskonnya. Jika koreksi ke 4000 lagi justru bisa masuk lebih banyak lagi untuk BBRI. Secara bandarmologi jelas ada akumulasi oleh AK, DXCC
yang distribusi TP BK SQ RX. Asing net buy 270 miliar di BBRI. Sudah beberapa hari terakhir asing terus akumulasi di BBRI menandakan sudah tampak tanda-tanda keseriusan bahwa BBRI akan kembali uptrend setelah downtrend cukup lama. Target 5.000 kemungkinan bisa tercapai, 5.500 kemungkinan bisa tercapai untuk BBRI jangka menengah panjang. Selanjutnya kita lihat emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Dari top gainer ada Saratoga. Saratoga Investama Sedaya pada perdagangan hari ini menguat 4,36%. Secara terminologinya ada akumulasi. Yang akumulasi HNI LGOD AK yang distribusi YU GRXL setelah breakdown support 2000 masih belum mampu menembus resisten psikologis di 2000. Ini gambaran kita sebelumnya bahwa potensi koreksinya sampai ke 1200-an jika melihat pola double top dengan time frame weekly. Secara teknikalnya seperti itu ya. Pola double top, time frame weekly, target koreksinya ke 1200-an. Namun beberapa waktu terakhir cukup sideways dan volume transaksi juga cukup kecil. Setelah breakdown di sini volume transaksi cukup kecil. Jika kita lihat breakdown EMA 200, ini pas di EMA 200 volume transaksi ya makin mengecil, makin sepi transaksi di Saratoga Investama. Jika belum mampu breakout 2000, maka potensi koreksi lagi ke 1850, potensi koreksi lagi ke 1800-an ya. Ini akan mencoba menguji resisten di 2000 lagi. Jika gagal, maka koreksi potensi bisa breakdown 1800-an lagi jika belum mampu menembus resisten 2000, atau jika masih akan uptrend akan sideways di sekitar 1800 sampai 1995-an. Begitu untuk Saratoga Investama. Maka bagi sobat trader yang punya Saratoga dari ke atas, diatur saja untuk area cut loss-nya jika belum mampu lanjut menguat. Jika sudah punya dari ke bawah, diatur take profit-nya jika belum mampu lanjut menguat. Yang penting tahu kapan masuk, tahu kapan keluar. Jangan hanya tahu kapan masuk, namun lupa kapan keluarnya. Kemudian JIHD. Jakarta International Hotels Development pada perdagangan hari ini menguat 4,42%. Secara terminologi ada akumulasi oleh PDIFCC yang distribusi YBSHGR sempat menguat ke 1380, namun akhirnya closing di 1300-an. Volume transaksi cukup bagus, ada potensi untuk penguatan lanjutan di JIHD. Jika berhasil breakout di 1330, berhasil bertahan di atas 1330, potensi swing low dan potensi bisa ke 1400, 1500-an lagi untuk JIHD. Coba kita lihat dengan time frame 1 jam. Dengan time frame 1 jam, RSI stokastik dead cross, sehingga jika koreksi kembali ke 1250-an, menarik untuk buy on weakness di JIHD. Pergerakannya cukup volatil sehingga buy on weakness adalah pilihan yang tepat. Jangan kejar-kejaran harga, karena jika kejar-kejaran harga di JIHD bisa jadi justru beli di pucuk dan bisa jadi malah cut loss. Kemudian INPC.
yang pada perdagangan hari ini juga menguat 6, daily menguat 16,19%. Pada penarian ini akumulasi cukup bagus oleh CPPDAI yang distribusi ternyata XL CCRS, biasanya yang akumulasi XL. Padahal pada perdagangan kemarin 30 Januari ini akumulasi XL. Ya, kemarin yang akumulasi XL, pada perdagangan hari ini yang akumulasi justru CP. INPC ini kita buatkan trading plan untuk perdagangan hari ini. Dana Sugih TP2 lebih bahkan karena menguat 16,19%. Ini kita buatkan trading plan dengan last price di 210, TP di 222, resistance di 230, berhasil dijebol. Kita buatkan trading plan untuk hari ini 31 Januari 2025, kita share di jam 8. Selamat bagi sobat teknik spekulasi buy INPC di perdagangan hari ini. Setelah sempat menguat di sesi 1, kemudian masih bagus. Lalu kita buatkan skema gambaran INPC. Kalau breakout MA 20 potensi ke 300 lagi. Ini masih di harga 230. Kemudian ada sobat yang bertanya, kalau buy sekarang boleh nggak? Ini kita sampaikan bahwa cicil saja, upside-nya masih bagus. Kemudian sobat trader ada yang beli INPC di 228 tadi. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy INPC. Ini sesuai gambaran kita bahwa masih akan lanjut menguat. Jika ada koreksi kembali ke 230, 220 menarik. Ini pas di EMA 20 ya, pas di EMA 20. Jika berhasil breakout tentu akan kembali ke 280. Potensi EMA 20-nya akan mengarah ke atas, potensi bisa ke 300 lagi, potensi bisa menjemput sobat trader yang punya INPC di average atas. Semoga bisa segera menjemput. Kemudian LPPF. LPPF pada perdagangan hari ini menguat setelah beberapa waktu sebelumnya terkoreksi sampai ke 1330. Kemudian menguat sideways sebentar, pada hari ini menguat. Menarik secara teknikal untuk LPPF, tampak reversal dari downtrendnya. MA 20 sudah golden cross MA 50, bentar lagi MA 20 golden cross MA 200. Tampak asing juga terus akumulasi di LPPF. Ini sejak dimulai 18 Desember terus akumulasi. Pada perdagangan hari ini asing masuk 2,4 miliar. Entah ada sentimen apa di LPPF. Secara bendermologinya biasa saja, semula akumulasi oleh CCDPYU yang keluar XCYPSH. Karena asing ada akumulasi di LPPF, menarik sedikit terlewat memang LPPF dari watchlist. Sebab pergerakannya juga pelan-pelan, tiba-tiba hari ini menguat 4,59%. Jika ada koreksi lagi ke 1550-an, menarik untuk LPPF. Support di sekitar sini 1500 jika dikasih. RSI juga sudah golden cross, potensi lanjut menguat, volume hari ini juga bagus. Lalu MLPL segrupnya multipolar pada perdagangan hari ini menguat 4,63%, namun secara bendermologinya justru distribusi oleh YPYCAO jualan ke XLHDIN. Pada perdagangan kemarin melemah 2,7%, tiba-tiba gap up di awal sesi, open di 110, kemudian menguat sampai ke 118, closing di 113.
potensi head and shoulder-nya tampak semakin jelas ya. Potensi gambaran head and shoulder di multipolar semakin jelas dengan koreksinya beberapa hari terakhir. Sehingga jika berhasil breakout 130, potensi akan bisa ke 140, 150 lebih besar jika berhasil breakout 130. Shoulder, head, shoulder. Pertanda sideways dan kemungkinan bisa lanjut ke arah atas karena sudah sideways seperti ini. Ini low, kemudian low yang lebih rendah, tapi sudah ada higher low, higher low. Belum membentuk lower low lagi. Setelah membentuk lower low di sini, belum membentuk lower low lagi, sehingga arahnya lebih cenderung ke atas. Menarik untuk MLPL jangka menengah panjang. Tinggal nunggu kapan akan dimainkan. Kemudian kita lihat yang lain. Relf, Apex. Apex kemarin masuk screening, pada perdagangan hari ini menguat. Ekornya cukup panjang, di distribusi mancing ya, mancing menguat sampai 1,4, mancing kemudian untuk jualan. Ini yang kurang disukai dengan emiten seperti Apex. Lalu kita lihat PSAB. PSAB pada perdagangan hari ini menguat 4,63%, sempat menguat sampai ke 234. Secara fundamentologi memang ada akumulasi oleh CCAZXL yang keluar ZPATSG. Namun kondisinya saat ini breakdown EMA 200 dan masih belum mampu menembus EMA 200. RSI-nya memang mengarah ke atas. Jika PSAB akan sideways lebar, maka sideways-nya kemungkinan akan di 210 sampai 260. Namun karena ini sudah membentuk lower low ya, sudah membentuk lower low dan lower high, high, lower high, lower high, potensi akan membentuk lower high. Jika breakdown 210, potensi ke 200 besar. Pada perdagangan hari ini asing ada masuk 3,1 miliar. Maka untuk sobat yang punya PSAB, kalau sudah profit dan tidak lanjut menguat, berarti memang belum mampu menguat, ya direalisasikan saja profitnya. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini. Kita lihat top gainers HRTA ya. Yang lain nanti di saham top gainers. HRTA kita lihat Harta Dinata Abadi. Harta Dinata Abadi pada perdagangan hari ini menguat 14,44%. Secara fundamentologinya biasa saja. Yang keluar ZP, CPYP, yang masuk AK, BB, KZ. Sudah banyak yang jualan tampaknya di HRTA ya. Terbukti ini ada small distribusi. Meskipun tercatat asing melakukan pembelian 6,4 miliar. Namun kita juga perlu lihat net dari asing ini average berapa. AK average-nya di 433, floating loss. Jika melihat foreign tampak ada akumulasi memang. Namun bukan berarti akumulasi foreign ini akan berdampak positif di HRTA karena emiten ini juga cenderung pergerakannya susah ditebak. Namun dengan kondisi saat ini yang MA20-nya sudah ambil going cross MA50, jika ada koreksi kembali ke 400 bisa buy on weakness di HRTA. Setelah beberapa waktu sebelumnya ini berhasil breakout. Seperti ini berhasil breakout, sempat menguat, koreksi. 2 hari terakhir menguat. Target ke 450 ada bisa, kemudian ke 480 juga bisa. Jika kita lihat historical dari HRTA, ini beberapa waktu sebelumnya di tanggal 3 Oktober menguat, tanggal 4 Oktober menguat 11%. Berikutnya ternyata open high, kemudian di bawah turun, lalu koreksi-koreksi, baru ada penguatan lanjutan. Sehingga untuk HRTA, jika pada perdagangan
Senin tanggal 3. Senin tanggal 3. Jika Senin tanggal 3 Februari 2025 HRTA terkoreksi ke 400 atau kapanpun itu jika dalam waktu dekat terkoreksi ke 400 ke EMA 200 nya di 388 menarik untuk buy on weakness. Ini membentuk pola head and shoulder secara keseluruhan. Ini shoulder, ini tambah headnya, ini shoulder, sehingga target kenaikannya di range 320 sampai 380, berarti sekitar 60 poin. 60 poin dari 380 440. Nah, sudah tercapai berarti pada hari ini sudah tercapai. Nah, maka jika ada koreksi lagi bisa take profit lagi di dekat-dekat 440. Buy on weakness saja, jangan ngejar-ngejaran harga karena bisa jadi justru nanti nyangkut di harga atas. Kemudian kita lihat top loser pada perdagangan hari ini yang bisa kita bahas. Pani, Pantai Indah Kapuk 2. Pada perdagangan hari ini kembali terkoreksi. 2 hari terakhir koreksi volume kecil ternyata. Bandarmologinya netral. Yang keluar BKPDZP, yang masuk XC CCOD. Open gap down, open low gap down pada perdagangan 24 Januari menguat, dilanjutkan koreksi 2 hari terakhir. Kita coba lihat bandarmologi dari tanggal 24. Distribusi BKRX MG yang masuk LG XL CC SK. Kita perlu lihat tanggal 24 ini kondisinya seperti apa. Tanggal 24 BKRX jualan. Tanggal 24 sama. BKRX terus jualan. Jadi tanggal 24 ini meskipun menguat, hitungannya tetap distribusi ya. Distribusi oleh BKRX, lebih cenderung sellernya yang jual banyak, LG SK yang nampung, YUXL. Jika melihat volume sebenarnya menarik karena koreksinya dengan volume-volume kecil. Jika sobat trader tidak punya dari harga atas dan pengen cepat keluar dari pani, maka jika koreksi ke 10 ribuan, ini kesempatan untuk average down. Dan manfaatkan pantulannya nanti untuk bisa keluar dari pani. Jika memang sobat trader tidak benar-benar yakin bahwa akan bisa profit di pani. Yang penting adalah keyakinan sobat trader seperti apa. Jika yakin, ya silakan di hold. Jika tidak yakin dan merasa bahwa sudah cukup dalam floating loss, jika koreksi ke 11 ribuan bisa average down sampai setidaknya average price-nya di 13.000 sampai 14.000. Ya, jika bisa average price dari 13.000 sampai 14.000, kemungkinan akan bisa kejemput kalau average down-nya cukup bawah. Harapannya tidak ada yang nyangkut di Pantai Indah Kapuk 2. Kalaupun nanti lanjut menguat lagi, ya biarkan saja. Nanti kita cari area buy lagi jika memang potensi masih akan ada penguatan lanjutan. Namun kalau dalam kondisi floating loss dan tidak benar-benar yakin bahwa sobat trader bisa profit di pani, jangan dipaksakan. Jangan FOMO. Tetap harus rasional. Apakah yang membuat sobat trader beli pani untuk trading jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang, itu harus sesuai dengan planning sobat trader semuanya. Kemudian emiten lain yang masuk di top loser, AMMN. Kita lihat AMMN terakhir. Aman Mineral Internasional sudah membentuk lower low, breakdown 8.000, ya 8.025. Sebelumnya support 8.025 tertahan, menguat sideways, belum mampu menembus, koreksi, melemah 5,64%, namun ada akumulasi oleh KZRXJP yang keluar BKAKPD
Tanpa asing terus distribusi di AMMN pada bulan Kendari ini 37 miliar. Sehingga downtrend ya. Downtrend untuk AMMN. Setelah uptrend cukup lama ini sudah downtrend, maka silahkan cari area buy di AMMN di 6.900 oke. Di 5.900 oke. Yang jelas tunggu konsolidasi, tunggu sideways ya. Beberapa waktu sebelumnya ini ada penguatan berhasil breakout EMA 200, ternyata hanya pantauan sesaat. Koreksi, menguat lagi belum mampu menembus EMA 200, koreksi, lalu koreksi makin dalam. Ternyata memang sudah downtrend. Kalau sudah downtrend seperti ini jangan dilawan. Jangan dilawan. Kalau memang mau untuk swing panjang, pastikan bahwa sudah sideways dan berhasil breakout sideways. Nah, nanti dari bukti bahwa berhasil breakout sideways itu, maka potensial untuk menguatnya lebih besar daripada kita beli di support dari sideways ini, justru jebol supportnya di 8.025 dan turun makin dalam. Potensi ke 6.900, potensi ke 5.900. Inilah beberapa pembahasan emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini, 30 Januari 2025. Semua yang dibahas di sini sifatnya potensi, kemungkinan. Tidak ada kepastian di dunia saham. Meskipun ada berita apapun, teknikalnya seperti apapun, tetap semua probabilitas. Karena yang terlibat dalam pergerakan saham ini tidak hanya 1, 2, atau 3 orang saja, namun banyak orang yang terlibat. Mulai dari bandarnya, mulai dari retail-retailnya, trader-trader ecek-eceknya, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.